surat Asy-Syams yang terdiri dari 15 ayat, 50 kata, 241 huruf. Kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ayat 2, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Ayat 3, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Ayat 4, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Ayat 5, was samai wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Ayat 6, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Ayat 7, wa nafsin wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, yaitu ciptaannya. Ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ayat 9, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Ayat 10, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sebelum kita baca secara mufradat, kemudian makna keseluruhan serta penjelasan dan pelajaran, kita
Coba melihat dulu peta dari surat ini atau ayat-ayatnya. Perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 6. Allah mengajak kita untuk memperhatikan alam semesta, dari matahari, bulan, waktu siang, waktu malam, langit dan bumi. Itu selalu disebut pasang-pasangan. Kemudian baru masuk di ayat 7, bagaimana jiwa manusia. Ada yang sempurna dan mendapatkan ketakwaan, tapi ada jiwa yang justru sebaliknya, fujur atau fasik. Itu dijelaskan di ayat 8. Kemudian ayat 9 memberi penilaian, qad aflaha man zakkaha, yaitu sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Artinya orang takwa yang sukses. Sementara ayat 10 memberi penilaian, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Artinya orang fasik itu rugi. Sementara ayat 11 dan seterusnya bicara tentang atau kisah tentang kaum Tsamud dengan Nabi Soleh yang memiliki naqah, yaitu unta. Ya, nanti akan kita baca pada waktunya. Itulah sekilas tentang peta dari ayat-ayat awal 10 pertama surat Asy-Syams dan bahkan yang sampai akhir tentang kisah kaum Tsamud dan Nabi Soleh dan juga ontanya. Jamaah rahimahullah, mari kita masuk pada Syarah Mufradat halaman 138. Ayat ini diawali dengan wa asy-syamsi. Ya, jadi wawu di sini adalah berstatus qasam. Ya, huruf wawu di sini menunjukkan makna qasam. Arti qasam bahasa kita sumpah. Yakni atau maknanya wasyamsi wa duhaha, aku bersumpah dengan nama matahari dan cahayanya. Artinya Allah yang menciptakan matahari, tapi bersama dengan itu Allah menggunakan makhluknya sebagai alat sumpah. Jadi di sini Allah sendiri yang menyatakan demi matahari, ya, dan duha, cahayanya di pagi hari. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya matahari, betapa pentingnya cahayanya, yang kemudian Allah langsung menyebut berikutnya, yaitu wal qamar. Artinya kalau matahari di waktu siang, sementara al-qamar bulan di waktu malam. Wal qamari idza talaha, aku bersumpah dengan nama bulan bila mengiringinya, yaitu mengiringi matahari. Maka ketika ilmu pelajaran tentang astronomi bahwa matahari lebih besar dari bulan dan bulan mengitarinya, tapi biasanya pelajaran yang kita ketahui adalah bulan mengitari bumi. Kalau di sini bulan yang mengiringinya, hanya kepada matahari. Terlepas detailnya, setidaknya kita akan menyimpulkan bahwa Al-Quran sedang mengajarkan ilmu astronomi. Artinya jangan dipikir kalau ada orang belajar tentang perbintangan, belajar tentang matahari, belajar tentang bulan, kemudian nanti masuk ilmu falak,
itu tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Justru Al-Quran telah menginspirasi umat manusia, terlebih umat Islam, tentang ilmu astronomi. Jadi jangan kita katakan ilmu astronomi ilmu umum, ya seakan tidak ada hubungan dengan agama, seakan-akan lepas dari Al-Quran. Justru orang yang belajar astronomi sedang mengamalkan Al-Quran. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa Al-Quran bukan hanya bicara masalah sholat, bukan hanya bicara masalah zakat, bukan hanya bicara masalah siam atau puasa. Itu memang betul sebagai ibadah-ibadah inti, tapi maksudnya biar kita jangan terfokus hanya itu, bahwa apa yang ada di sekitar kita ini sesungguhnya adalah ciptaan Allah, alam semesta sebagai bukti adanya Sang Khalik, yaitu Allah Ta'ala. Itu singkatnya bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya, dalam hal ini matahari dan bulan, untuk menunjukkan betapa pentingnya keduanya itu untuk kehidupan ini. Selanjutnya mengimbangi kata wasyamsi, yaitu matahari, maka di ayat 3 wan nahari. Jadi satu sisi berpasangan matahari dan bulan. Di sini matahari pasangannya bulan, lalu wan nahari demi siang pasangannya wal laili demi malam. Jadi ini luar biasa. Allah di dalam membuat rangkaian kalimat itu sempurna sekali, sekaligus indah. Jadi matahari dengan cahayanya, bulan yang mengelilinginya dan mengikutinya. Paling tidak kalau mataharinya terbenam, muncullah bulan. Nah itu nanti kaitannya dengan pergantian bulan. Sementara repotnya bahasa Indonesia itu hari pasangannya bulan, ini hari, pekan, bulan. Nah kalau bulan itu sendiri diambil dari koma, koma. Dan kalau waktu harian, siang, malam itu pakai matahari. Sementara pergantian tanggal per bulan itu dengan munculnya hilal. Nah ini sedikit keluar dari materi berkaitan dengan awal Ramadan dan awal Syawal. Ini ada hubungannya dengan bulan. Jadi dengan adanya bulan muncul, ya, itu sebagai bukti ganti bulan yang kita sebut dengan hilal. Nah yang jadi masalah, tidak semua kita mampu melihatnya, ya. Kemudian dibantu dengan alat. Ya sekalipun ada alat, kalau kita nggak punya ilmu alat untuk melihat, ya gagal juga. Dan ini sekedar sisipan guyonan bahwa menetapkan awal Ramadan dan juga menetapkan awal Syawal yang kemudian menjadi Idul Fitri, ini ada dua versi. Versi yang satu karena menghitung yang disebut ilmu hisab berdasarkan ilmu falak, lalu ditetapkan seperti pada waktu yang awal Ramadan ini sudah wujud hilalnya, sudah ada, sehingga ditetapkanlah pada hari Sabtu sebagai awal Ramadan. Tapi bagi yang mengupayakan untuk melihat hilal, yang ujungnya adalah gagal. Jadi menetapkan awal Ramadan di hari Ahad itu berdasarkan kegagalan. Nah, itu maksudnya. Ini sisipan guyonan saja. Karena gagal maka jadi keputusan. Artinya karena gagal melihat hilal yang sudah diupayakan di 85 titik di seluruh Indonesia, kesepakatannya gagal semua.
Kita yang hadir tidak sampai 85 kayaknya. Ya, 85 tempat se-Indonesia yang setiap tempatnya puluhan orang gagal semua. Jadi se-Indonesia intinya gagal. Maka diputuskan digenapkan Sya'ban, lalu jadilah awal Ramadannya di hari Ahad. Jadi yang menetapkan hari Ahad karena gagal. Ada kegagalan melihat hilal. Nah, yang jadi masalah besok awal Syawal, apakah berhasil melihat hilal ataukah gagal? Silakan Anda tunggu dan tebak saja hasilnya. Kalau berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, biasanya gagal. Biasanya, mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan. Kalau tadi kan sudah diumumkan Idul Fitri hari Senin, itu artinya kita nggak pakai menunggu, sudah yakin ya bahwa malam hari Ahad ya maghrib hilal sudah wujud, sudah ada, sudah muncul, sudah kelihatan. Padahal kita belum melihat, tapi berdasarkan hitungan ada, wujud. Bahkan sudah kelihatan, sehingga dipastikan malam Senin sudah Idul Fitri. Begitu maghrib Idul Fitri. Hanya saja pelaksanaan hari rayanya, sholat Idul Fitrinya esok hari, yaitu Seninnya. Nah, yang kita tunggu, apakah tim ruqyah se-Indonesia di 85 titik itu berhasil melihat ataukah gagal? Kalau berhasil akan sama Idul Fitrinya. Mudah-mudahan berhasil sehingga kompak. Tapi kalau gagal pasti beda lagi gitu. Nah, ini nanti coba lihat. Karena usia Ramadan pada tahun ini kalau berdasarkan ilmu hisab itu 30 hari. 30 hari. Walaupun yang nama asli Ramadan itu 29 hari. Terbukti Nabi Muhammad SAW menjalankan siam Ramadan selama 9 kali, 9 tahun. Itu selalu 29 hari, kecuali 2 kali karena mendung. Dan itu saya saksikan sendiri selama saya tinggal di Madinah, Arab Saudi. Saya tinggal di Mekah, ya, artinya saya di sana pernah 5 tahun. Itu hampir mendungnya itu barang langka, apalagi hujan. Jadi memang cerah, terang dan mudah melihat hilal. Sementara di Indonesia setiap mau lihat hilal mesti mendung. Maka setiap bulannya, setiap awal Ramadan berdasarkan menggenapkan 30 hari karena mendung, menetapkan 1 Syawal Idul Fitri berdasarkan gagal melihat karena mendung. Jadi genapkan terus itu. Ya sudah, Indonesia kesimpulannya selalu 30 hari. Maka nanti menjadi genap. Nah, masalahnya sama-sama 30 hari, memulainya yang beda, ujungnya juga beda. Yang Sabtu jatuh 30 harinya hari Ahad, lalu 1 Syawalnya hari Senin. Sementara yang mulai hari Ahad nanti akan 30 harinya hari Senin, maka jatuh 1 Syawalnya hari Selasa. Nah itu, jadi nggak akan ketemu. Makanya tunggu saja bagaimana hasilnya, berhasil atau gagal. Ini sisipan antara penyebutan wal qamari, ya, demi bulan. Dan ini untuk memberi syarat penetapan waktu memang karena melihat bulan. Nah itu. Kemudian siang dan malam, wan nahari idza jalla. Maksudnya aku bersumpah dengan nama siang hari apabila matahari tampak dan terlihat oleh orang-orang yang memandangnya. Wal laili idza yaghsha.
aku bersumpah dengan nama malam hari apabila menutupi matahari hingga tidak kelihatan. Jadi ini satu sisi menjelaskan tentang bagaimana suasana siang dan bagaimana suasana malam, tapi itu juga sebagai penjelas untuk ayat 1 wasyamsi dijelaskan di ayat 3 yaitu waktu siang. Kemudian wal qamari ayat 2 dijelaskan dengan ayat 4 yaitu wal laili yaitu demi malam. Ini artinya matahari munculnya di siang hari, kemudian bulan munculnya di malam hari. Baru pindah ke ayat 5 yaitu bicara tentang langit ya. Jadi yang lebih tinggi dulu wasamai ya, wama banaha yang artinya aku bersumpah dengan nama langit dan dengan nama Allah yang telah membinanya. Bina itu artinya membangun. Bana ya beni binaan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab yaitu pembinaan. Itu dari kata bana yaitu pembangunan. Jadi pembinaan, pembentukan ya, pembinaan bisa pembangunan, pembinaan, penciptaan bisa saja dari kata bana ya beni sudah menjadi bahasa Indonesia itu bina ya. Bahkan ada yang nambahin bina binasa. Jadi bina dibangun lalu dihancurkan binasa tambah sa itu pembinaan dan pembinasaan. Nah ini kata bana itu untuk menunjukkan bahwa Allah yang membangun langit tanpa penyangga. Lalu di sini ayatnya dilawankan dengan ardi bumi wal ardi wama tohaha. Aku bersumpah dengan nama bumi dan dengan nama Allah yang telah menghamparkan dan mempersiapkannya hingga layak untuk dihuni manusia. Ini kata toha nanti agak panjang penjelasannya. Ada dua pemahaman. Satu, bumi ini dihamparkan berarti datar, flat. Ada yang memahami bumi bulat ya. Artinya berdasarkan penelitian memang berputar sehingga bisa muncul bulan, bisa muncul matahari itu karena bumi itu bulat. Nah itu nanti pro ya, yang bulat juga punya argumen, pro yang datar ataupun yang dihamparkan itu juga punya argumen. Ini cukup panjang berkaitan dengan hal ini. Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu fa'alhamaha fujuraha fataqwaha. Ya. Allah memperkenalkan kepadanya dan memberikan pengertian kepadanya bahwa perkara-perkara itu ada yang buruk dan ada yang baik. Lalu dia memberikan kebebasan memilih di antara dua perkara tersebut. Ini luar biasa. Allah yang menetapkan ya, tapi berdasarkan dengan itu Allah memberi semacam pilihan di bawah manusia ini. Ada yang takwa, ada yang fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini artinya ini tadi lompat ya. Jadi ayat sebelumnya yaitu wa nafsi wa ma sawwaha ayat 7 yaitu aku bersumpah dengan nama jiwa manusia dan dengan nama Allah yang telah menciptakannya dalam bentuk yang paling baik. Jadi bahwa setelah Allah bersumpah dengan matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi, itu 6 macam. Lalu
Allah menyebut kata nafsin, yaitu jiwa, dan ini kata kunci bahwa sesungguhnya yang dikehendaki ya biar manusia yang membaca ayat Quran ini sadar. Jadi kata nafsin rujukannya nanti kepada jiwa manusia. Di samping nanti ada jiwa jin yang memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang Allah menciptakan jin dan manusia itu sejajar. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya hanyalah ibadah. Tapi karena Al-Quran ini lebih banyak disampaikan untuk manusia, jadi fokusnya ketika wa nafsin dan jiwa, ya maksudnya jiwa manusia. Jadi ingin menegaskan bahwa manusia ini sesungguhnya sempurna. Tapi di balik kesempurnaan itu memiliki dua kemungkinan. Ada yang memiliki jiwa yang sifatnya buruk, fujur, tapi ada juga yang sifatnya baik, takwa. Jadi uniknya Allah menyebutkan keburukan dulu, fujur dulu, baru disebut takwa. Ini untuk menunjukkan bahwa satu, ada dua macam, buruk dan baik. Lalu baik inilah yang mestinya dipilih. Jadi terkadang kan yang baik nomor satu gitu, baik dan buruk. Tapi ayat ini malah dibalik, buruk dan baik. Tapi ayat 9 yang menetapkan baik itu yang sukses. Jadi ini logikanya kalau kita ikuti indah sekali. Jadi Allah pertama menyebutkan jiwa manusia itu sempurna, tapi memiliki dua kemungkinan, sifat buruk dan sifat baik. Tapi yang baik inilah yang sukses. Nah itu, jadi cara bicaranya itu runtut sekali. Bahwa pertama tadi disebut kata buruk, itu bukan berarti yang disebut pertama itu pilihan, tapi malah disebut dulu, tapi biar endingnya baik.